Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran katsira bi rahmatika arhamar rahimin. Ya Arhamar Rahimin, adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsih wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik para jemaah kekasih Allah yang dipanggil untuk datang ke rumahnya di pagi hari ini di Masjid Taqwa Kampung Padang Alai. Masjid adalah rumah Allah, Baitullah. Induk rumah Allah tuh di Mekah ya, kemudian di Madinah, kemudian di Palestina. Ini anak cucunya lah ini ya. Masjid Taqwa ini anak cucu dari rumah Allah. Subhanallah. Banyak ayat Quran menyanjung orang yang datang ke masjid. Banyak ayat Quran yang menyanjung orang yang datang ke masjid. Banyak juga dalam hadis Rasulullah SAW yang menyanjung pencinta masjid. Orang yang datang ke masjid sepatutnya tahu tuh, supaya semakin rajin datang, supaya motivasi semakin tinggi. Kita ambil satu contoh ya, dalam surah At-Taubah, sanjungan Allah terhadap orang yang datang ke rumahnya. Subhanallah. Boleh dilihat nanti pulang ke rumah, dilihat ayat dalam surah At-Taubah. Surah At-Taubah, ayat ini selalu dibincangkan oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita. Bismillahirrahmanirrahim. At-Taubah dikatakan juga surah Al-Bara'ah ya, ayat 18, halaman 189 kalau mushaf yang ada ini mushaf Madinah nih ya, mushaf Madinah. Mushaf itu lain cetakannya, kadang lain halamannya, tapi ayatnya tidak berbeda, mungkin halaman saja. Di sini mushaf Madinah halaman 189 ayat 18. Kita merenung, memikirkan, bertadabbur ya. Ini namanya tadabbur. Kalau kita membincangkan kalamullah itu namanya tadabbur. Membaca wajib, bertadabbur wajib. Kalau orang itu tak baca Quran, dah salah dia. Kalau dia baca tapi dia tak fikirkan maksudnya, salah juga. Jadi tugas kepada Quran ini pertama meyakini, mengimaninya. Yang kedua membaca yang tersurat. Kemudian membaca yang tersirat, itu tadabbur. Tadabbur. Kemudian mengamalkan, mempraktekkan, menyebarkan, mengajarkan. Kemudian mendengar waktu Al-Quran dibaca. Wajib. Atau sendiri yang baca ya. Di sini Allah memperingatkan, menyanjung orang yang datang ke masjid. Apa katanya di sini? Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sadaqallahu azim. Allahumma ja'alna minal muhtadin. Innama ya'muru masajidallah, yang rajin datang ke masjid. Itu makna yang senang. Berarti ini satu sanjungan, suatu pujian. Allah menyanjung orang yang datang ke masjid. Innama ya'muru masajidallah, yang rajin mengimarahkan rumah Allah, mengimarahkan dengan salat fardu berjamaah, mengimarahkan dengan salat sunat, dengan zikir, dengan pengajian, dengan tazkirah, terutama di pagi hari ya. Mana ada orang bertazkirah di pagi hari? Mana ada? Innama ya'muru masajidallah, yang mengimarahkan rumah Allah, yang rajin datang ke rumah Allah itu masajid Allah, masjid
Man amana billah. Itulah yang orang yang merealisasikan imannya. Orang yang membuktikan imannya. Kalau imannya ada, imannya kuat, mesti ke masjid. Itu maksud ayat ini. Kenapa tak ke masjid? Imannya lemah. Body kuat, badan kuat, boleh naik bukit. Bisa naik bukit. Naik bukit, turun bukit, berhujan dan berpanas. Tapi ke masjid tidak bisa. Na'udzubillah. Jadi kita syukurlah. Ya Allah, syukurlah ya Allah. Kami masih mampu datang ke rumahmu ya Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang yang rajin mengimarah ke rumah Allah itulah yang beriman. Maka zaman dulu ya, zaman Rasulullah SAW masih hidup, zaman sahabat masih hidup, kata Abdullah bin Umar, ini anak Umar bin Khattab, namanya Abdullah. Katanya apa? Kalau kami kehilangan jemaah waktu Isya dan subuh, khususnya Isya dan subuh ya. Kalau kami kehilangan jemaah masa salat Isya dan subuh, tidak ada orang tuh, katanya statusnya jatuh. Kalau orang tuh tidak ada waktu salat Isya, tidak ada waktu salat subuh, jatuh statusnya dalam pandangan kami. Subhanallah. Karena Rasulullah juga pernah sesudah salat subuh bangkit, bangun, dipanggilnya nama-nama orang yang mungkin tak datang. Kalau yang jelas datang tidak dipanggil. Yang kemungkinan kadang-kadang ada bolos, kadang tidak datang, dipanggil sama Rasulullah. Fulan bin Fulan ada tak tadi? Kalau kita dengar ceramah Al-Fadil yang berbahagia Profesor Abdul Samad, ada tuh. Nabi Muhammad pernah pernah bangun di waktu selesai sholat subuh, memanggil nama-nama sahabat yang sering tak datang. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Yang rajin datang ke rumah Allah itulah yang beriman. Artinya Allah menyanjung kita. Artinya apa? Kalau ingin membuktikan iman kita, datanglah ke masjid. Kalau masjid jauh di hati, walaupun dekat di mata, nangislah. Ya Allah, kenapalah saya ini? Kaki saya tak boleh melangkah ke rumahmu ya Allah. Naik gunung, turun gunung bisa ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada yang berjalan jauh bisa, ada yang jalan kaki mampu, ada yang naik sepeda, ada yang lari, ada yang jogging dan lain sebagainya. Bisa gerakan fisikal ke tempat lain, bisa ke masjid tersekat, terhalang, terdinding. Orang itu terdinding, maka perlu kita doakan. Tersekat, terdinding, terhijab. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Yang beriman kepada Allah itu yang datang ke masjid. Kenapa? Pagi hari kita sudah dipanggil Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa maknanya dah? Kalau makna secara letterleknya, Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Maha Agung, Maha Besar yang memanggil kita. Kenapa tidur? Kenapa tidak didengar? Kenapa tidak disahut? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai kali. Allahu Akbar 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali. Maka ulama membuat rumusan, katanya kalau manusia itu faham kebesaran Allah yang terdapat dalam ungkapan Allahu Akbar, kalau mereka faham mesti datang, katanya. Mesti datang. Allah yang mengasihi kita nyawa, Allah yang mengasihi kita hidup, Allah yang mengasihi kita akal, Allah yang mengasihi tenaga, Allah yang mengasihi kita pikiran, perasaan, emosi, semuanya penting dalam kehidupan ini. Allah yang mengasihi bumi tempat tinggal, Allah yang mengasihi oksigen, Allah yang mengasihi air, semuanya ada dalam Quran ya.
Allah menjadikan matahari, banyak ayat tentang matahari dalam Quran. Kalau tidak ada matahari, tidak ada kehidupan di atas bumi. Tidak ada matahari, tidak ada air, tidak ada hujan, tidak ada oksigen, tidak ada tanaman, tidak ada binatang ternak. Matahari itu sumber kehidupan, dikasihnya untuk semua manusia, yang sholat, yang tak sholat, yang Islam, yang tak Islam, semua mendapat manfaat dari sarana matahari, fasilitas matahari. Orang yang masih gunung, bumi yang datar, bumi yang naik, yang turun, semua ada dalam Quran. Subhanallah, Allah yang menjadikan segala-galanya, yang menjaga hidup mati kita. Saat kita mati, kita akan kembali kepada Allah. Inna lillah, kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, kita akan kembali kepada pemilik saat bila tiba saatnya. Dipanggil juga ke rumahnya, dong datang dah. Kenapa? Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Yang mau datang itulah yang beriman. Ada berapa persen? Lihatlah. Kemarin sholat di Kota Nopan subuh kemarin ya. Di sana musola saja, penuh musola itu. Lelaki 2 baris, muslimat 2 baris, penuh. Subhanallah. Pernah sholat di Cirebon dulu. Kebetulan anak tinggal di sana. Sholat di Cirebon, Masjid Ukhuwatul Ummah namanya. Mungkin 40% penduduk datang ke masjid. 40% datang ke masjid. Karena sudah dibina. Pernah sholat di Malaysia, di negeri Selangor, yang datang sholat subuh 5 saf, 3 saf lelaki, 2 saf perempuan. Subhanallah. Itu perlu kita pikirkan ayat ini ya. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Yang rajin datang ke masjid itulah yang beriman kepada Allah. Itulah yang mengimani Allah. Tahu dia nyawanya di tangan Allah, kehidupannya di tangan Allah, segala-galanya di tangan Allah. Sakit sehatnya, sehat Allah yang menentukan. Sakit Allah yang menganugerahkan. Biasanya pencinta masjid itu kalau punya sakit, udah rumit sakit itu. Biasanya lah. Karena ada jaminan dalam hadis, orang yang mencintai masjid katanya hidup matinya akan diurus Allah. Kita nak mengurus kehidupan saja susah, apalagi mengurus kematian. Kematian itu kalau tidak diurus dari sekarang, tiba-tiba datang mati itu susah. Tapi kalau sudah diurus sekarang dengan cinta masjid, dengan cinta rumah Allah, matinya tidak susah. Itu kemarin ada cerita ya, kawan yang meninggal sesudah sholat subuh di masjid, waktu menunggu sholat duha. Dia sejenis orang yang rajin, dia sudah pensiun, tidak kerja lagi, usianya sudah di atas 60. Pergilah sembahyang subuh ke masjid, kemudian dia menunggu sholat duha. Orang yang datang ke masjid di pagi hari, beruduk dengan baik dari rumahnya, datang dia ke masjid untuk sholat fardu berjamaah, 1 bonus haji itu, 1 bonus haji ekstra imbalannya. Kalau dia tunggu untuk sholat duha, 1 bonus umrah. Jadi pagi hari ini kita bisa meraih 1 bonus ibadat haji, 1 bonus ibadat umrah. Kalau datang ke masjid di pagi hari untuk bertazkirah, bertausiah, 1 haji tersendiri. Jadi di pagi hari ini kita bisa meraih 2 haji, 1 umrah. Subhanallah. Siapa yang mau merebut itu? Man amana billah. Orang yang beriman kepada Allah. Jadi naik haji itu, jadi merebut, meraih fadilat naik haji itu tidak mesti pergi ke tanah suci. Merebut fadilat umrah, kita selalu mendengar jemaah pergi umrah, pergi haji. Kita bila, kita kapan? Tidak tahu. Kesempatan merebut fadilah haji ada di rumah Anda, ada di negeri Anda, ada di kampung Anda, di masjid Anda.
Subhanallah. Keuntungan datang ke masjid dalam satu catatan ya. Ada catatannya nanti lebih 50. Orang itu yang tahunya kalau datang ke masjid dapat pada fadilah salat berjamaah 25 kali lipat, 27 kali lipat, itu betul. Itu baru sedikit dari nilai salat berjamaah. Orang yang datang ke masjid di pagi hari tidurnya ibadat. Tidurnya ibadat semalam suntuk. Datang ke masjid, tidurnya 5 jam 6 jam. Tidur itu ibadat. Datangnya salat subuh. Kedatangannya salat subuh itu melayakkan dirinya mendapat nilai beribadat 1 malam tidak tidur. Melangkahnya dari rumahnya, sepatutnya dihitung berapa langkah Pak ya. Zaman dulu ada sahabat yang dihitung. Setiap langkah menghanyutkan dosa, menaikkan derajat, melayakkan untuk dapat 1 poin pahala. 3 in 1, 3 dalam 1. Pulang juga begitu. Jadi kalau rajin mungkin sekali sebulan dikira berapa langkah. Nah, kalau jemaah zaman dulu langkahnya dirapatkan. Karena rapat dengan jarang sama kiranya. Kalau 100, 100. Subhanallah. Subhanallah. Kepergian dan kepulangan, datang dan pergi, pulang dan pergi ke masjid kira per langkah. Oh, subhanallah. Kalau naik kendaraan macam mana? Terpaksa naik kendaraan kan? Ya Allah, sini saya terpaksa naik kendaraan. Ya Allah, saya harap kepergian saya dan pulangnya saya di masjid kira per langkah. Ya Allah, 1 meter itu kalau bagi saya contohnya 2 langkah. Berapa meter dari rumahnya ke sini? 200 meter, 300 meter, 500 meter. Itu semua dikira dalam Islam. Semua dihitung tuh. Islam ini terperinci, detail, kemas. Ada sahabat di zaman Rasulullah dulu, rumahnya agak jauh dari masjid. Ini cerita sahabat Nabi ya. Rumahnya agak jauh dari masjid, lalu dilihatnya masih ada pekarangan kosong, tanah kosong di sekitar Masjid Nabawi. Jadi kononnya dia mau minta 1 tapak perumahan gitulah, supaya senang mau pergi masjid, supaya dekat dengan masjid, jadi tidak susah-susah. Jemaah di zaman Rasulullah yang rumahnya jauh dari masjid, dilihatnya masih ada tapak perumahan di sekitar Masjid Nabawi yang kosong. Dia bermaksud ingin meminta 1 tapak perumahan supaya dia tidak jauh dari masjid, supaya senang datang. Kemudian datang Jibril membawa wahyu. Datang Jibril membawa wahyu dalam surah Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kegundahan hati jemaah yang rumahnya jauh dari masjid, ingin tinggal di tempat yang berdekatan dengan masjid. Datang wahyu menjawab, apa maksudnya? Tak usah pindah Pak, kalau Bapak pindah nanti langkah Bapak sedikit, rugi Bapak nanti. Itu kira-kira maksud ayat ini. Tapi maksudnya di sini wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Jejak langkah Bapak ditulis loh katanya. Rugilah kalau pindah ke masjid. Akhirnya tidak jadi pindah. Rasulullah pun mengarahkan diarakum tuktab atharukum, katanya. Tinggallah di tempat yang biasa saja. Nanti jejak langkah kamu akan ditulis. Langkah saja dikira ya. Subhanallah. Indahnya Islam. Niatnya dikira, berniat di malam hari nak ke masjid, dah dapat pahala. Datangnya dapat pahala, beribadat 1 malam tak tidur. Kalau siang 12 jam, malam 12 jam, dia beribadat baca Quran 12 jam. Dengan kedatangan ke masjid. Subhanallah. 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 Masuknya ke masjid didoakan malaikat loleh. Dalam solat didoakan malaikat. Ada halaqah, ada zikir, ada tausiah.
Ada tausiah ini malaikat datang membawa catatannya. Malaikat datang bawa catatannya, ditulisnya berapa orang, ya kaum ibu, berapa orang kaum bapak, ditulis sama malaikat. Nanti kalau sudah selesai acara, nama-nama diangkat, dilaporkan kepada Allah. Nama Anda ada di sisi Allah. Nama bapak dan ibu ada di sisi Allah. Waktu malaikat melaporkan, apa kata Allah? Kamulah saksiku, dosa mereka sudah diampun. Ushidukum anni qad ghafartu lahum. Ini hadis sahih muttafaq alaih riwayat Bukhari Muslim. Kamulah saksiku ta'ala kepada malaikat, dosa kamu sudah diampun. Kalau hal diampun dosa sonang matinya leh. Kenapa susah nak mati? Kenapa sakitnya sangat sakit? Sakitnya sangat pedih. Tak selesai di YRC, pergi ke Lubuk, pergi ke dioper ke tinggi. Ada yang orang berpitih dioper ke Malaysia, dioper ke Singapura, ada. Kalau pencinta masjid tidak mungkin tuh, karena sudah ada jaminan dalam Quran, sudah ada jaminan dalam hadis. Orang itu disanjung dan dipuji Allah. Subhanallah, subhanallah. Jadi ayat itu belum habis dibicarakan lagi ya. Baru sedikit, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Baru sepertiga ayat yang diulas. Ini tadabbur namanya. Ini yang katakan tadabbur, memikirkan maksud kalamullah untuk kita amalkan. Jadi artinya apa? Datang ke masjid ini mengurus saat kematian. Kalau orang jauh dari masjid, tidak akan diurus kematiannya. Mungkin senang, mungkin susah. Tapi kalau pencinta masjid sudah ada jaminan dalam hadis, asya bi khair wa mata bi khair, dan banyak contohnya ya. Jadi kita ambil sedikit lagi, man amana billahi wal yaumil akhir. Yang datang ke masjid itu telah beriman kepada Allah nomor satu, kemudian mengimani hari pembalasan nanti. Kita sekarang hidup, satu saat kita akan mati, kemudian akan masuk kubur, kemudian akan ada hari pembalasan di sana nanti. Di hari pembalasan termasuk golongan yang selamat, dijamin selamat, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang mencintai masjid. Orang pencinta masjid keluar kubur dicari malaikat. Bukan dirinya yang mengurus dirinya. Dia diurus. Kenapa orang itu ke masjid? Orang itu diurus Allah. Orang yang datang ke masjid, orang yang diurus Allah kehidupannya. Diurus Allah bangunnya, jaganya, tidurnya, diurus Allah. Timingnya, setting time-nya itu mantap. Tidur jam berapa? Tidur jam 9, tidur jam 10. Jam tengah 4 atau 3:30, jam 4 dia sudah bangun. Siapa yang mengaturnya? Allah. Siapa yang mengaturnya? Malaikat. Jadi kalau orang itu hidupnya diaturkan Allah, diaturkan malaikat, kuburnya mesti taman jannah, raudhah min riyadil jannah. Padang mahsyarnya diurus. Subhanallah. 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 Dalam satu hadis dikatakan, tempuh di padang mahsyar itu nanti orang berjumur, berenang, berjumur di atas panas, berenang dalam air azab. Air itu ada yang sampai pinggang, ada yang sampai dada, ada yang sampai leher, ada yang tenggelam. Di padang mahsyar itu ramai orang yang tenggelam, lemas. Katanya dalam hadis berapa lama? 50.000 tahun. Di padang mahsyar itu diazab orang itu, belum lagi ke neraka lagi. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita dipelihara dari azab neraka. Amin ya rabbal alamin. 50.000 tahun. Sahabat cemas, takut. 50.000 tahun ya Rasulullah. Wah katanya, lama banget loh katanya. Nonok madongani, ning sahabat Nabinta. Itu bagi orang yang banyak masalah yang tak selesai. Kusut tak selesai, keruh tidak dijernihkan sebelum dia meninggal. Tapi kalau kusut sudah selesai, yang keruh sudah jernih,
di padang mahsyar itu katanya selama 1 kali sholat fardu saja dah masuk surga dah. Orang yang menyelesaikan hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan manusia di padang mahsyar itu tempohnya, masanya hanya selama 1 kali sholat fardu di dunia dah masuk surga dah. Pilih yang mana? Nak berjemur lama-lama di sinan, nak berenang lama-lama di sinan. Itulah wal yaumil akhir di sini ya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Yang rajin mengimarah ke rumah Allah itulah yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada hari kemudian. Teringat di hari kemudian, tahu dia saya ingin senang nasib di sana Allah, karena sudah ada jaminan dalam hadis sahih orang yang pencinta masjid jelas nanti diurus kehidupannya di sana. Itu saja dulu ya. Nanti kita lanjutkan. Ini baru ayat ini baru sepertiga ayat kita ulaskan. Ayatnya dalam 2 baris lebih sedikit, yang dibincangkan belum sampai sebaris. Ini namanya tadabbur namanya. Memikirkan masuk kalamullah. Wajib hukumnya. Membaca wajib. Kalau 1 hari tidak dibacanya, dia salah, sudah berdosa sudah. Quran ini mesti dipegang, mesti dibaca. Karena kitab Quran ini zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Panduan pedoman hidup untuk ahli takwa, untuk orang bertakwa. Kalau pedomannya tidak dibaca, tidak dibicarakan, berarti sama dengan tidak. Yang jelasnya inilah diantara ayat sanjungan Allah. Sanjungan itu bermakna apa? Menyuruh. Macam ada ibu kalau menyanjung anaknya kan, anak ibu rajin sholat ya katanya. Anak ini udah masuk waktu sholat, belum sholat lagi. Anak emak nih rajinlah sholat. Dia pun pergi sholat tuh. Itu macam menyuruh. Kalau orang yang halus bahasanya lah. Enggak mesti lah sholat enggak mesti itu dong. Anak ibu ini anak jannah ya, anak kesayangan ibu, rajinnya sholat. Wah katanya. Dia pun cepat-cepat dia sholat. Menyuruh itu dengan menyanjung. Ini menyuruh sebenarnya. Cintailah rumah Allah, buktikanlah iman Anda kepada Allah dengan cinta masjid, buktikanlah keimanan Anda kepada hari akhirat dengan cinta masjid. Anda akan selamat. Itu maksud ayat ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Inni uhibbukum fillah wa jazakumullahu khairan. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa ardina warda anna. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatta al-mamat banina wa hafadah. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatta al-mamat banina wa hafadah. Ya Allah, jadikanlah jamaah yang hadir ini pencinta rumahmu ya Allah, sampai ke penghujung usia ya Allah, sampai kami dicabut nyawa ya Allah, kami masih datang ke rumahmu ya Allah. Ya Allah, sampai di hari kami meninggal dunia, kami masih melangkahkan kaki ke rumah ya Allah, masih menyahut azan ya Allah, masih memenuhi panggilan azan ya Allah. Jadi kalau jemaah yang hadir ini ahlul jannah semuanya ya Allah, pencinta masjid, pencinta rumahmu ya Allah. Ajarlah kami untuk mencintai rumahmu ya Allah, untuk mencintai masjid agar hidup kami lebih bermakna ya Allah. Sawah ladang rumah kediaman akan tinggal ya Allah, kami akan kembali kepadamu ya Allah. Tidak ada yang akan kami buat kecuali amal saleh ya Allah, dengan mencintai masjid, dengan mencintai ketaatan kepadamu ya mujibas sa'ilin. Ampun dosa kami semuanya, dosa ibu bapak kami, dosa kakek kami, nenek kami sudah mendahului kami, dosa penduduk kampung, dosa pengurus masjid, dosa nenek mama yang sudah meninggal ya Allah, yang masih hidup ampuni dosa mereka, supaya mereka ringan langkahnya datang ke rumahmu ya Allah ya mujibas sa'ilin, ya mujibas sa'ilin wa ya akramul akramin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.